bisa berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan yang tidak pernah terputus atas hidup kita. Pagi hari ini kita mau bersyukur sama Tuhan karena kita ada di bangsa ini, di mana bangsa kita masih termasuk bangsa yang aman dibanding dengan bangsa-bangsa yang sedang bertikai saat ini di Timur Tengah. Tidak kebayang setiap hari mereka harus ada dalam rasa takut, keadaan yang mencekam, kemana-mana ada was-was. Tapi bersyukurlah kita ada di bangsa ini. Kita terus berdoa untuk bangsa ini supaya Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan semuanya. Amin. Bapak Ibu serta saudara, kita semua suka berdoa. Bahkan mungkin tidak pernah kita dalam sehari tidak berdoa, entah itu pagi, siang, malam, entah itu dalam posisi khusyuk atau dalam posisi kita lagi sedang berjalan, kan kita bisa berdoa dalam hati. Pada waktu kita melakukan aktivitas kita juga bisa berdoa. Kita semua suka berdoa, kita semua sudah berdoa. Doa itu adalah sebuah cara kita mengungkapkan isi hati kita kepada tentunya Tuhan. Itu doa. Kalau kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, itu adalah doa. Cara kita supaya kita merasa lega. Setiap doa itu membawa kelegaan dalam hidup kita. Tetapi mengapa tidak semua kita mengalami kuasa doa? Ya, semua orang suka berdoa, tapi kenapa juga kita tidak mengalami kuasa dari doa itu? Kita perlu koreksi, apa penyebab saya sudah berdoa bertahun-tahun, saya sudah tiap hari sebut ini itu, tapi kuasa doa itu rasanya kayak jauh banget, kayak doa itu bohong, ya. Seolah-olah kita datang berdoa sama Tuhan itu sama aja sama orang gak berdoa. Doa sering dianggap hanya sebagai rutinitas. Doa banyak orang jadikan sebagai pelaporan, sebagai bawahan kepada tuannya, bawahan kepada bosnya. Tetapi yang Tuhan mau bukan doa itu hanya sebagai rutinitas. Pagi kita bersyukur karena sepanjang malam kita dikasih kesehatan. Bukan pelaporan. Nggak melapor juga kita sama Tuhan. Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau doa itu, ucapan kita dalam keheningan diri kita itu tidak hanya sebatas rutinitas. Karena banyak orang begini, saya kan orang Kristen, jadi saya harus berdoa sebelum makan, saya harus berdoa sebelum bekerja, saya harus berdoa kalau saya punya masalah. Ini konsep begini, itu salah. Tetapi kalau kita jadikan doa itu sebagai sesuatu hal membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka pasti berbeda dampaknya. Rutinitas belum tentu itu hubungan. Tapi kalau hubungan itu udah pasti setiap saat kita lakukan. Doa sering dianggap hanya hal yang biasa, rutinitas, bukan hubungan. Padahal doa itu bukan sekedar juga hanya berbicara, ngobrol, ya, kayak pelepasan dahaga. Tuhan, ini saya mau berdoa untuk Indonesia, saya mau berdoa untuk orang Sunda supaya diselamatkan, saya mau berdoa untuk pasangan saya supaya begini. Jadi hanya rutinitas supaya tidak dianggap kamu gak pernah berdoa. Tapi doa Tuhan mau pada waktu kita datang kepadanya, kita membuka hati agar Tuhan juga bekerja dalam setiap hidup kita.
Jadi doa itu nggak selalu ngomong, nggak selalu ngoceh, nggak selalu ini Tuhan ya 1-10 permohonan saya bla 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 seperti itu, enggak. Tapi mungkin kita kasih space, kita kasih ruang, kita kasih kesempatan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, untuk Dia nyatakan apa yang Dia mau dalam hidup kita. Jadi doa bukan alat darurat, bukan ban seraf. Pada waktu kita lagi punya masalah, baru kita cari Tuhan, kita datang, kita berlutut, kita menangis sama Tuhan. Doa bukan alat darurat pada waktu kita mengalami keterjepitan ekonomi, baru kita datang sama Tuhan. Doa adalah sebuah hubungan, membangun hubungan kita kepada Tuhan, bahwa tanpa masalah dan ada masalah, kita selalu datang sama Tuhan. Kita selalu terhubung dengan Tuhan. Kebayang kalau ada sebuah sungai, ya, sungai yang ada jembatannya yang bisa dibongkar pasang. Jadi pada waktu banjir baru dipasang itu jembatan. Pada waktu nggak banjir, jembatannya diangkat. Lah kan aneh. Jadi Tuhan mau kita membangun hubungan kita yang terus-menerus kepada Tuhan. Ada masalah, tidak ada masalah, perlu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena tanpa hubungan kita sama Tuhan, kita akan menjadi lemah. Kita akan menjadi bahkan mati. Jadi yang pertama, doa adalah hubungan, bukan kewajiban. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Coba dibuka Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3. Siapa yang dapat, silakan dibacakan untuk kita semua. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin, terima kasih. Berserulah kepadaku. Pada waktu kita berseru kepada Tuhan, kita sedang membangun hubungan kita sama Tuhan. Sebelum kita menyampaikan hal-hal apa yang hendak kita sampaikan kepada Tuhan, entah masalah hidup kita atau pergumulan kita, kita perlu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dengan cara menyembah Tuhan dulu. Gampang sekali kita ditebak sama Tuhan. Kalau kita datang langsung bilang, Tuhan, satu, ini Tuhan. Tuhan bilang, ini anakku ini rajin ya untuk ngasih tahu masalahnya. Tapi gak pernah rajin dia untuk menyembah saya saat masalah itu sudah selesai. Membangun hubungan sama Tuhan. Bukankah kita alami, kita sebagai ibu rumah tangga, bapak, kepala keluarga, kalau ujuk-ujuk anaknya datang, yang gak biasanya ya, gak biasanya basa-basi, gak pernah say hello, ya main pergi aja. Kalau dia pergi, mau pulang, ya pulang. Mungkin kita perlu mengajari anak-anak kita adab. Kalau pergi ke luar rumah, beritahu, saya mau pergi dulu ke sini. Sudah pulang, jangan main masuk ke dalam rumah. Tapi kasih tahu, Pa, Ma, Mipi, saya sudah pulang ya. Apa itu yang tidak disuruh pergi dan datang sendiri, namanya itu apa? Jadi ingat ya anak-anak, kalau kalian keluar rumah, ingat ya bapak-bapak, main pergi tanpa kasih tahu pasanganmu, jelang. Ya, jangan pergi diam-diam. Pasanganmu gini, kemana ya dia ya? Apalagi dari pagi sampai sore nggak ada kabar. Ada yang terjadi nggak ya sama dia? Jangan pulang tahu-tahu tinggal masuk. Ya dipamitin kayak, saya sudah pulang dari kerja. Itu enak, itu adab. Tuhan mau kita punya adab, apalagi sama Tuhan. Jangan langsung nongol
anakku ini ya, nggak ada basa-basinya. Tuhan, kamu baik deh Tuhan. Ya. Kita kan udah langsung bisa nebak anak kita kalau udah mulai puji-puji. Kalau nggak biasanya cium pipi kanan, peluk kita dari belakang, ya tiba-tiba meluk dari belakang kita lagi potong cabai. Ibu-ibu pasti udah nangkap ya, anaknya pasti ada mau minta sesuatu. Tapi itulah basa-basi, itulah membangun hubungan sama orang tuanya. Coba anak tetangga berani gak meluk di belakang, mau minta sesuatu? Enggak. Tapi karena dia dekat dengan orang tuanya, dia puji orang tuanya, kemarin gini ya, gitu ya, mulai tanda tanya ini. Jadi sebenarnya tanpa kita minta sama Tuhan pun, Tuhan itu sudah tahu. Tanpa anak kita memberitahukan hal yang dia butuhkan, kita udah bisa tebak, anak ini pasti ada sesuatu. Jadi tanpa Bapak Ibu secara secara lengkap menyampaikan isi hatimu sama Tuhan, Tuhan itu sudah tahu. Dia adalah Maha tahu, Maha mengerti, Maha peduli atas setiap pergumulan kita. Yeremia tadi katakan, berserulah kepadaku. Tuhan mengundang kita untuk berbicara kepadanya. Berserulah kepadaku. Bahkan sering dikasih, kalau mau menghubungi Bapa kita di surga itu, tekan nomor 333. Ingat, 333, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah, itu nomor telepon surga. Ya, berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau. Tuhan menjawab kita saat kita berseru kepadanya. Ketika kita berdoa, kita sedang menjalin hubungan dengan Bapa di surga. Kita sedang membangun hubungan kita yang mungkin sudah putus selama ini. Kita memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita tidak enggan lagi untuk meminta kepadanya. Bukankah sesuatu yang gak biasa kita lakukan, kita sungkan ngomong sama orang. Ya. Sosmed ini kadangkala akan membawa kepada hal yang baik, tapi juga kepada hal yang tidak baik. Orang bisa memanfaatkan. Jadi sebulan yang lalu ada seseorang, satu kampung lah. Sebenarnya saya nggak begitu kenal-kenal banget, tapi dia cerita bapaknya ini, masih ada hubungan famili kayak gitulah ceritanya. Jadi nyapa. Makanya Facebook DM saya Messenger saya nggak aktifin. Karena kadang-kala orang hanya menyapa kita udah bisa tebak. Ini nggak biasanya nyapa, tiba-tiba halo, shalom, gitu ya, horas, tahu-tahu, ya udah. Nanti besok baru ngasih tahu tuh isi hatinya. Kan udah jalin hubungan dulu kan, udah nyapa dulu baru besok. Boleh nggak minta pinjam 100.000? Nah, seperti itu begitu. Jadi memang membangun hubungan ini jangan langsung. Jadi membangun hubungan. Nah, ini orang ini dia bilang begini, Mama Talu, ya Mama Talu itu kayak tante gitu ya. Bisa nggak minta uang susu anak saya gitu ya. Aduh, ini udah kemarin udah nyapa ya. Rasanya gimana ya hati? Udah terbangun. Tapi kita kan tahu ya keadaan kita. Tapi saya memberkati dia seadanya. Seadanya, sudah aman ya. Kan dia udah membangun hubungan. Jadi membangun hubungan itu sangat baik loh Bapak Ibu. Setelah itu 2 minggu lagi saya di DM lagi. Mama Talu, tolong dulu saya ini terjepit. Dari situlah saya nggak baca lagi itu. Saya pikir hubungan yang baik jangan juga disalahmanfaatkan ya. Jadi sudah saya ini seminggu yang lalu saya lihat status di FB-nya kayak nyindir gitu. Jangan berharap sama manusia akan mengecewakan. Bapak Ibu,
Ini artinya bahwa yang saya mau beritahu di sini, membangun hubungan itu sangat baik, tetapi harus mengerti membangun hubungan itu yang paling baik itu kepada Tuhan itu nggak akan pernah mempermalukan kita. Saya terbatas loh. Yang kedua kalinya saya udah nggak kasih, saya udah nggak ladenin, saya udah nggak balas itu WA, karena saya pikir mending dia minta membangun hubungan sama Bapa di sorga yang nggak pernah habis sumbernya. Sumber saya habis, tapi Bapa di sorga itu nggak pernah habis bahannya, dia terus ada. Jadi mari kita membangun hubungan kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan karena Tuhan mengundang kita. Ingat ya, telepon sorga berapa? 333. Ini nanti keluar kuis ini. Ya, dihafal. Nomor telepon sorga kalau berdoa berapa? Ya. Seperti anak yang berbicara dengan ayahnya, doa menunjukkan kedekatan. Kedekatan kita dengan ayah. Ayo anak-anak lelaki secara khusus, dekatlah sama ayahmu. Membangun hubungan yang baik dengan ayah. Kalau sama emak-emak, itu mah dia sudah dicereweti tiap hari, melekatnya sama mamanya ya. Tapi sama bapaknya agak takut. Jadi ayo dekat sama bapak. Karena mereka adalah contoh nyata Tuhan di bumi ini. Ayahmu adalah contoh duplikat Tuhan dalam rumahmu. Jadi dekatlah kepada ayahmu. Maka dia akan memberitahukan hal-hal apa yang menjadi rencananya kepadamu ke depan. Masa depannya dia akan kasih tahu. Oh, nanti kalau terjadi apa-apa di sana sini ada tabungan, seperti itu. Jadi kedekatan kepada Bapa di sorga itu apalagi Tuhan akan menyatakan hal-hal apa rencananya yang dia sudah programkan untuk kita. Karena tiap pribadi itu beda-beda program Tuhan, beda-beda kebutuhan yang kita harapkan Tuhan penuhi dalam hidup kita. Seperti anak yang berbicara dengan ayahnya, menunjukkan kedekatan, bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar tugas. Jangan berdoa hanya karena takut dosa sama Tuhan dan melapor, tetapi karena rindu berbicara dengan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Yang kedua, doa mengubah kita sebelum mengubah keadaan. Pada waktu kita berdoa, maka kuasa dari doa itu akan mengubah keadaan kita dulu, mengubah diri kita dulu. Ya, kita membereskan diri kita dulu, baru keadaan di sekitar kita itu akan terpulihkan. Lukas 22 ayat 42 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dalam doa Tuhan Yesus waktu ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu enggak melihat secara langsung perubahan situasi. Pada waktu dia berdoa sama Bapa, dia mengeluarkan keringat, dia mengeluarkan peluh, keringatnya seperti butiran darah. Keadaan tidak langsung berubah. Taman Getsemani langsung jadi sorga, enggak. Tetapi hati Tuhan dikuatkan untuk menghadapi salib itu. Salib itu apakah Tuhan atau Bapa di sorga menyingkirkan daripada Tuhan Yesus pada waktu dia minta, lalukanlah cawan ini? Enggak. Apakah langsung Tuhan bilang, Bapaknya di sorga bilang, oh ya, saya ambil cawan itu, gak usah kamu disalibkan, masih ada cara lain untuk menyelamatkan umatku? Enggak. Tapi Yesus mendapat kekuatan besar dari Bapa di sorga untuk melewati hari-hari pada waktu dia menghadapi salib itu
Golgota. Apakah Tuhan tidak menjawab? Bapa itu menjawab. Memang dia tidak rubah keadaan itu, tapi dia memberikan kekuatan kepada kita saat kita datang sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, masalahmu itu akan terus ada, tapi aku memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara, apa yang dialami oleh orang Kristen di Nigeria saat ini? Indonesia mayoritas Bani Kedar Nebayot yang gak percaya Tuhan. Di seluruh dunia terbesar ada di bangsa ini. Tapi masih termasuk kita aman beribadah sama Tuhan. Masih bebas kita datang memuji Tuhan. Masih bisa pakai mic ini sehingga kedengaran suaranya. Terjadi pembantaian di Yelewata pada tanggal 13 sampai 14 Juni kemarin, bulan 6, 2025, ada 280 orang Kristen mati di negara bagian Benue. Karena apa? Karena iman mereka kepada Tuhan. Pembantaian Sangkera pada April 2025 menewaskan 72 korban jiwa. Tahun 2025 ini sedikitnya 7.088 orang Kristen telah dibantai. Dibantai itu kayak gimana? Membantai ayam kayak gimana sih? Enggak ada peri kemanusiaan. Apakah orang-orang yang ada di Nigeria itu nyawanya beda dengan kita? Contohnya, mereka punya nyawa 9, sehingga mereka nggak takut kalau nyawa mereka 1 diambil masih ada 8. Nggak begitu, sama. Dan rata-rata 32 orang per hari nyawa melayang. Ini dilakukan oleh kelompok ekstrim Boko Haram dan milisi Fulani yang ingin mendirikan negara Islam. Saudara yang kekasih, mereka dibantai karena iman mereka kepada Kristus. Itu yang membuat mereka kuat menghadapi itu. Nggak murtad, nggak menyangkal Kristus Tuhan. Karena mereka doa. Jadi doa akan memberikan kita keberanian. Doa akan memberikan kita kekuatan melewati itu. Saya melihat gambar itu, saya melihat video itu. Kaki milisi ini taruh di sini. Dan pada waktu mereka dibantai itu nggak pakai aturan. Entah lehernya lah, entah badannya, mati mereka karena iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, berdoa untuk bangsa ini. Jangan berhenti satu hari pun untuk tidak berdoa buat bangsa Indonesia juga. Hal-hal yang sedang digaungkan dari kelompok-kelompok masyarakat kecil, ormas-ormas yang ingin mendirikan, yang ingin menurunkan lambang negara. Ini adalah satu contoh yang mulai kita harus waspadai. Jadi kalau kita udah gak berdoa buat Indonesia, tidak menutup kemungkinan kita akan menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di Nigeria. Apa yang membuat mereka bisa menerima keadaan itu? Karena kekuatan doa dalam hidup mereka, sehingga mereka berani mati. Mereka berani mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu, apa yang sedang mengancam hidupmu? Usahamu, pekerjaanmu, keluargamu yang lagi berantakan, bisnismu yang mulai anjlok, pelayananmu yang mulai redup kepada Tuhan. Apakah itu yang sedang mengancam kita? Mari kita berdoa. Doa itu akan memberikan kita kekuatan. Apa yang sedang engkau tangisi sampai hari ini yang Tuhan belum jawab?
Engkau ingin memiliki seorang anak, berdoa sama Tuhan. Tuhan yang sanggup membukakan rahim. Masalahmu apa? Engkau belum dapat pekerjaan, berdoa kepada Tuhan. Engkau sedang mengalami kemerosotan ekonomi, berdoa kepada Tuhan. Apa yang sedang mengancam hidupmu hari-hari ini? Engkau gak bisa makan, berdoa sama Tuhan. Walaupun gak langsung Tuhan turunkan nasi dari sorga, karena gak ada beras di sorga, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan saat kita makan. Mungkin hanya 1-2 sendok nasi yang sudah dijadikan bubur, kita makan. Tuhan memberikan kita kesehatan. Tuhan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Berdoa kepada Tuhan. Doa mengubah keadaan kita dulu, lalu keadaan sekitarnya itu pasti berubah. Kalau kita mengalami perubahan dalam hidup kita, maka sekitar kita, lingkungan kita, keluarga kita, usaha kita, pasangan kita, istri, suami, anak-anak akan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kalau belum mengalami hal itu, doamu dijawab oleh Tuhan. Karena mungkin belum ada doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Yang ketiga, doa yang berkuasa lahir dari hati yang benar. Doa yang berkuasa lahir dari hati yang benar. Mazmur 66 ayat 18, Mazmur 66 ayat 18 dikatakan begini. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi penting kita untuk punya hati yang benar. Tidak boleh ada hati kita yang jahat kepada sesama, karena itu akan menghalangi doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi perlu untuk membereskan diri terhadap orang yang bersalah dengan kita. Bahkan dikatakan, saya lupa ayatnya, nanti saya akan naikin di grup kalau udah dapat. Bapak-bapak doanya tidak akan dijawab oleh Tuhan kalau tangannya tidak bersih. Kepala keluarga itu adalah awal berkat, awal pintu sorga itu terbuka untuk Tuhan curahkan berkat dalam rumah tangga. Jadi kalau seorang ayah gak takut akan Tuhan, seorang ayah tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, seorang ayah yang tidak hatinya bersih di hadapan Tuhan, itulah yang akan membuat terhalang berkat itu ada. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan melihat hati, bukan panjangnya kata-kata doa kita, atau bukan bagusnya kalimat yang kita naikkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan melihat sikap hati kita. Kita sungguh-sungguh meminta sama Tuhan, atau hanya sekedar yang penting saya sudah berdoa sama Tuhan. Orang benar itu Bapak Ibu bukan berarti sempurna. Enggak. Orang benar bukan berarti sempurna, tetapi memiliki hati yang tulus dan taat kepada Tuhan. Sebab kalau kita mau tunggu sempurna, sampai kapan? Tetapi orang benar itu pada waktu hatinya tulus kepada Tuhan, pada waktu taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menganggap kita orang yang benar dan Tuhan akan mendengarkan doa kita. Doa yang lahir dari iman dan ketaatan akan mengguncang sorga. Doa kita dapat mengguncang sorga. Makanya satu jiwa yang diselamatkan kepada Tuhan, beribu-ribu malaikat itu bersorak dan sorga itu tergoncang. Nah, pada waktu kita naikkan doa kita yang sungguh kepada kita, maka sorga itu tergoncangkan. Artinya tergoncangkan bukan berarti Tuhan itu kudu digoncang baru dia dengarkan doa kita, baru dia baru Tuhan ingat, oh iya ada anaknya yang lagi meminta sesuatu kepadanya. Bukan.
tapi menggoncang kuasa sorga, memberikan berkat kepada umatnya yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sebelum berdoa Bapak Ibu, periksa hati kita. Apakah kita berdamai dengan sesama? Itu penting. Kalau kita nggak baikan dengan sesama yang paling dekat itu siapa? Pasangan kita, benar nggak? Sebelum tetangga kan kita dalam rumah kepada pasangan kita. Itu pasti terhalang berkatnya. Akan lama kita menantikan jawaban itu. Saya mau kesaksian sedikit di sini. Si Williams kan udah berhenti bekerja, dan karena dia pingin di tempat yang baru begitu ya, singkat ceritanya. Ini saya mau saksikan karena ini saya lihat ini kuasa doa setelah pengampunan terjadi. Jadi sekalipun kami keluarga hamba Tuhan itu kan manusia, pasti ada masalah. Saya ada masalah dengan Bapak Gembala. Dan yang saya mau sampaikan di sini begini. Kalau masalah itu tidak diselesaikan, salah satu dari kita lebih menonjol egonya, ya sudah, pasti semua itu kita nggak akan sadari. Jadi betapa pentingnya salah satu dari kita yang sadar mulai ingat, oh iya, ini pasti jadi penghalang doa kami. Dan tidak lama, 2 minggu lalu, kami rekonsiliasi. Ya bertiga, kami menyelesaikan sesuatu hal yang mungkin sepele, bener loh, sepele hal sepele. Tapi tahu nggak, hal sepele itu iblis bisa pakai untuk membuat persatuan itu tercerai berai. Dan pada waktu kami menyadari, iya, ini iblis mau ambil alih. Akhirnya kami berdoa, terpulihkan. Dan tahukah Bapak Ibu, dalam hanya beberapa hari, Williams itu tiba-tiba dapat panggilan kerja. Saya melihat ini kuasa persatuan dalam doa. Nggak lama, hanya berapa hari, kami rekonsiliasi keluarga, kami menyadari itu, bahwa ini hal yang nggak boleh dipertahankan. Maka pada waktu, kan otomatis kalau kita ada clash dengan pasangan kita, nggak ada doa persatuan untuk meminta sesuatu. Jadi pada waktu terjadi rekonsiliasi, kami berdoa lagi untuk Williams, untuk Stephen, dan mujizat Allah itu sungguh nyata. Makanya saya bilang doa itu kuasanya luar biasa kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami membangun hubungan yang baik lagi dengan Tuhan, dan dalam tempo 2 hari saya ingat persis itu. Tiba-tiba Williams 2 harinya dia bilang, nih, saya dapat panggilan kerja, puji Tuhan, dan besok dia kerja lagi. Bapak Ibu, alami Tuhan. Kalau kita nggak pernah mengalami Tuhan dalam hidup kita, kesaksian kita itu minim. Jadi Tuhan selalu bawa kita kepada keadaan-keadaan yang sulit. Kita nggak akan pernah mengalami mujizat Tuhan kalau kita nggak pernah berkekurangan. Tuhan nggak pernah akan pulihkan keluarga kita kalau kita nggak pernah bermasalah satu dengan yang lain. Jadi yang keempat, yang paling penting, doa itu membawa mujizat. Kisah Rasul 12 ayat 5-7 dikatakan, ketika jemaat berdoa, pintu penjara terbuka dan Petrus dibebaskan. Pada waktu kita berdoa, semua hal yang terpenjara dalam hidup kita, masalah kita yang tidak terselesaikan, Tuhan selesaikan. Petrus ada dalam penjara, tapi pada waktu jemaat-jemaat Tuhan berdoa untuk Petrus yang dipenjara karena Injil,
Maka Petrus dibebaskan oleh malaikat Tuhan, membawa dia, bukan bukan petugas penjara yang mengeluarkan dia, tapi malaikat Allah membawa keluar melewati jeruji besi. Petrus dibebaskan. Artinya apa? Kita akan dibebaskan Tuhan saat kita doa sungguh-sungguh kepadanya. Amin. Bapak Ibu, klaim janji Tuhan. Banyak janji-janji Tuhan, tapi kenapa kita tidak mengalaminya? Kita nggak pernah klaim dengan cara saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Klaim janji Tuhan, dan itu akan berlaku atas hidup kita. Doa orang percaya bisa membebaskan. Doa orang yang percaya kepada Tuhan bisa menyembuhkan dan memulihkan. Tidak ada rantai yang terlalu kuat bagi Tuhan yang mendengar doa-doa sesulit apapun kita. Jadi katakan, Tuhan, Engkaulah jawaban atas semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Doa mengubah segala sesuatu. Jadikan pujian ini doamu. Tutup matamu, berhubungan hanya dengan Tuhan saat ini. Dan apa yang menjadi kerinduanmu, naikkan kepada Tuhan. Mujizat Allah itu akan terjadi saat engkau datang sungguh kepadanya. Angkat pujian ini dengan imanmu. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala
kuasa dapat merubah hidup kami, dapat merubah situasi yang ada, situasi yang sulit sekalipun. Tuhan, Kau melihat setiap jemaat-Mu yang sedang mengangkat hati dan tangannya kepadamu. Tanda mereka sudah tidak mampu melakukan apapun. Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka Roh-Mu, kekuatan melewati setiap badai yang mereka hadapi. Tuhan, berikan mereka kekuatan. Berikan mereka kekuatan yang baru. Biarlah mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi karena ada kuasa Tuhan yang memampukan mereka menghadapi itu. Tuhan, kemenangan itu akan menjadi milik mereka saat mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang sedang mereka gumulkan, biarlah Engkau mendengar dari sorga. Kami mau mengguncang sorga, Tuhan, supaya Engkau menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami yang kurang percaya kepadamu. Ampuni kami kalau kami melakukan doa kami hanya sebagai rutinitas. Biarlah Engkau ajar kami membangun hubungan kami dengan Engkau Bapa yang baik yang ada di surga. Terima kasih Tuhan. Terimalah setiap janji Tuhan atas hidupmu, bawa ke rumahmu masing-masing, dan Tuhan pasti akan membuat engkau tersenyum melihat mujizat Allah terjadi atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.